Halo semua, balik lagi di channel gua, Inficrate Project. Pada video kali ini, gue mau ngebahas tentang spoiler-spoiler singkat tentang Orgairusin. Seperti namanya, ini merupakan spoiler singkat yang merupakan potongan-potongan spoiler, sehingga ini bukanlah spoiler full dari Orgairusin. Untuk bahasan spoiler full, kemungkinan baru akan gue bahas sekitar 2-3 minggu dari sekarang, karena Orgairusin masih dalam proses translate oleh pihak luar, dan tentunya itu bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan cepat. Untuk yang belum tahu tentang Orgairusin, kalian bisa cek di video sebelumnya untuk info-info tentang itu. Intinya, Orgairusin ini merupakan lanjutan dari season 3 atau volume 14. Orgairusin menceritakan tentang karakter-karakter Orgairu yang sedang berada di tahun ketiga SMA. Untuk Orgairusin tidak memiliki ilustrasi, karena Orgairusin merupakan novel pendek, sehingga di bahasan kali ini gue akan memakai beberapa screenshot dari season 3 untuk mendukung penjelasan spoiler dari Orgairusin. Daftar isi dari Orgairusin terdiri atas Prelude, Chapter 1, Chapter 2, Interlude, dan Chapter 3. Prelude diambil dari sudut pandang Komachi. Spoiler di Prelude sudah lebih lengkap dibandingkan dengan bagian lainnya. Tidak seperti semua karakter yang lain, yang kebanyakan bermonolog pada diri mereka sendiri. Komachi bermonolog seakan-akan dia sedang berbicara dengan orang lain, kemungkinan kepada pembaca. Prelude dimulai dengan Komachi yang berpikir tentang ia yang tidak tahu seberapa jauh ia harus mencari tahu tentang hubungan kakaknya. Komachi merasa malu dan tidak nyaman saat mendengarkan situasi kakaknya. Tidak lama setelah itu, Komachi berkomentar kalau situasinya saat ini terasa tidak nyata. Tetapi, dia memang membayangkan hal ini sebelumnya, tentang rasa bahagia di mana ia dapat memanggil seseorang dengan sebutan One-chan. Komachi hanya merasa kalau dia belum siap. Komachi mengenal kakaknya dengan sangat baik, dan menanyakan secara langsung adalah hal yang sia-sia. Komachi berharap Hachiman akan memberitahunya secara perlahan dari waktu ke waktu, dan Komachi hanya harus menerima kenyataannya secara perlahan. Namun, Hachiman langsung mendatanginya dan berkata kepada Komachi, "Komachi, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Komachi menguatkan dirinya, tapi untuk beberapa waktu Hachiman tidak mengatakan apa-apa. Kemungkinan Hachiman sedang mempersiapkan mentalnya. Setelah beberapa lama, Hachiman dengan gagap berkata kalau hubungannya berjalan dengan lancar, sementara wajah dan telinganya merah padam dan matanya berpaling. Komachi tertawa dalam hati. Ia berpikir kalau Hachiman lucu sekaligus menjijikan, tapi ia menjawabnya dengan santai. "Ah, begitu. Hebat." Komachi lega. Komachi berpikir kalau jalan Hachiman ke depannya akan sangat sulit, dan hubungan mereka, termasuk klub servis, perlahan akan berubah. Prelude diakhiri dengan Komachi yang meminta mungkin pembaca untuk terus memperhatikan kakaknya. Chapter 1. Latar tempat di ruang kelas. Terdapat karakter wanita baru bernama Tomioka. Ebina memanggilnya Otomi. Ia merupakan ketua kelas di kelas baru Hachiman. Hachiman di kelas 3 sekelas dengan Hayama dan Ebina. Tomioka memanggil Hachiman dengan panggilan Hikigaya. Tomioka mengajak Hachiman ke sebuah pesta kelas. Namun, Hachiman menolaknya karena dia mempunyai rencana setelah pulang sekolah. Tomioka terus menyarankan Hachiman untuk tetap datang, meskipun terlambat. Tapi, Hachiman menegaskan kalau ia tetap tidak bisa datang. Hayama membantu Hachiman. Ia juga menggoda Hachiman kalau Hachiman bakal sibuk nanti malam. Hal itu membuat Hachiman kaget. Lalu, Tobe datang. Tobe juga ikut membantu Hachiman. Tomioka yang awalnya memaksa akhirnya sadar kalau ada sesuatu. Jadi, dia membiarkan Hachiman pergi dan berkata kalau Hachiman bisa datang di lain waktu. Kemudian, Hayama lanjut menggoda Hachiman dan berkata, "Lakukan yang terbaik." Chapter 2. Di awal chapter 2, dijelaskan kalau posisi tempat duduk di klub servis telah berubah. Ketika Hachiman datang ke klub servis, dia memuji keimbutan Komachi. Kemudian, Iroha menyapa, "Senpai, kau terlambat." Dan Jim juga menyapa, "Ya halo," seperti biasa. Tapi entah kenapa, menurut Hachiman suaranya terdengar berbeda. Sekarang
Yui tidak lagi duduk di tengah Hachiman dan Yukino, melainkan duduk di samping Iroha. Hachiman dan Yukino juga tidak lagi duduk di ujung meja. Mereka berdua duduk bersebelahan di sisi meja yang sama, kurang lebih seperti ini. Hachiman dan Yukino duduk berhadapan dengan Iroha dan Yui. Walau di antara Hachiman dan Yukino terdapat jarak, Hachiman merasa jarak antara dia dan Yukino semakin dekat. Yukino membuat teh seperti biasa. Kemudian, ia memberi teh tersebut kepada Hachiman. Hachiman berkata, "Terima kasih." Kemudian, dibalas dengan senyuman dari Yukino. Hachiman dan Komachi mengira teh itu panas, namun ternyata hangat. Iroha berkomentar kalau tehnya terlalu hangat. Hachiman berkomentar melalui monolognya ke Iroha, "Jangan pernah mengejek teh buatan Yukino." Yap, di sini Yukino sengaja membuat tehnya hangat karena keluarga Hikigaya punya lidah kucing. Artinya, lidah mereka tidak tahan terhadap suhu yang panas. Lalu, terdapat pertanyaan Yukino kepada Komachi. Yukino bertanya, "Komachi-san, apa kriteriamu untuk bisa memanggil seseorang itu One-chan?" Dengan gugup dan gelisah. Tapi, tidak sempat dijawab, Hachiman mau mengambil cemilan. Kemudian, Yui menyitanya. Gara-gara itu, Komachi jadi tidak sempat menjawab pertanyaan dari Yukino. Lalu interlude. Untuk interlude, spoilernya masih sangat sedikit, yaitu terdapat monolog Iroha kepada Yukino, di mana dia mengatakan kalau Yukino terlihat seperti wanita super ketika melakukan pekerjaan, tapi setiap kali terlibat oleh Hachiman, dia jatuh menjadi seorang gadis. Lalu Iroha juga tidak paham kenapa Hachiman terobsesi dengan Yukino ketika ada Haruno yang mempunyai dada lebih besar. Chapter 3. Hachiman dan Yukino sedang dalam perjalanan menuju tempat makan malam. Di atas kereta, Hachiman merasa gugup dan takut untuk bertemu ibu Yukino, sehingga ia beralasan jika dia tidak bisa masuk ke restoran mewah karena ia tidak memakai dasi. Tetapi, Yukino langsung mengeluarkan dasi yang diberikan Komachi sebelum meninggalkan ruang klub dan memakaikannya pada Hachiman. Hal ini mirip seperti simulasi pernikahan, di mana seorang istri memakaikan dasinya kepada suaminya sebelum berangkat kerja. Yukino memakaikan dasi kepada Hachiman karena Hachiman tidak tahu cara memakai dasi. Lebih tepatnya mungkin karena Hachiman tidak bisa memakai dasi dengan rapi. Selain itu, di kereta, Hachiman dan Yukino duduk bersebelahan, yang jaraknya hanya terpisahkan 2 kepal tangan. Yukino menjadi gugup karena itu. Kemudian, Hachiman bergerak dan menghilangkan jarak tersebut, yang membuat bahu dan paha mereka menempel satu sama lain. Di sini, akhirnya Hachiman memulai inisiatifnya sendiri. Selain itu, di dalam chapter 3 ini juga terdapat monolog Hachiman, yaitu seperti ini. "Aku bisa melihat bahwa telinganya yang mengintip di antara helai rambut hitamnya memerah dengan warna merah. Ya Tuhan, kau ini. Jika kau akan merasa malu melakukan ini, jangan lakukan itu, karena kau juga membuatku malu. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia sendiri menyadarinya atau tidak. Tetapi, caranya bersikap begitu asertif benar-benar membuatku bingung. Walaupun begitu, faktanya, itu sama sekali tidak menggangguku. Sejujurnya, itu hanya membuatku repot." Kelihatannya, monolog ini mengacu pada Yukino yang sedang memakaikan Hachiman dasi. Ya, kira-kira segitu saja spoiler-spoiler singkat pada video kali ini. Sesuai namanya, ini hanyalah potongan-potongan spoiler dari Oregairusin, sehingga ini bukan merupakan spoiler full dari Oregairusin. Video pembahasan spoiler full akan dibuat apabila setiap spoiler sudah fix, benar, dan disunting agar rapi, di mana spoiler-spoiler ini kemungkinan masih terdapat sedikit kesalahan. Dan jika dilihat dari isi Oregairusin berdasarkan spoiler-spoiler singkat tersebut, kita bisa melihat banyak sekali adegan-adegan manis antara Hachiman dan Yukino. Kita juga bisa melihat di mana Hachiman membela Yukino melalui monolognya saat Iroha mengatakan teh Yukino terlalu hangat. Lalu, kita juga bisa melihat banyak sekali momen-momen manis saat di kereta. Gua sendiri nggak sabar banget untuk melihat versi full dari Oregairusin volume 1 ini, dimana jika kita melihat versi full, pastinya
pemahaman cerita pada Origarusin ini akan lebih mendetail sehingga feel-nya akan lebih terasa. Segitu saja untuk spoiler di video kali ini. Dikarenakan ini merupakan spoiler singkat, nggak banyak yang bisa gue bahas. Tentunya apabila nantinya versi full sudah keluar, pastinya akan gue buat video pembahasan penuh dari Origarusin volume 1 ini. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan update-nya, silahkan subscribe channel ini, dan juga apabila kalian suka dengan video ini, mohon like-nya. Dan kalian juga bisa ngedukung gue dengan donasi dengan link yang udah gue cantumin di deskripsi video. Sekian bahasan spoiler singkat Origarusin. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.